Terima kasih karena telah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dian Rusmana, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan selalu, dimudahkan rezekinya, dan dijauhi dari mara bahaya. Dan teman-teman kuliah saya, teman-teman online saya, semua teman-teman yang lagi menonton video ini, saya doakan semoga semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, nama saya Effendi Gunawan Budianto. Saya berasal dari STIE Gici Business School yang berada di Kabupaten Bogor. Saya mengambil jurusan manajemen bisnis. Sebelum melanjutkan presentasi saya, ibu saya pernah berkata, bacalah buku maka dunia akan terbuka. Jadi untuk teman-teman semua, jangan malas untuk membaca buku apa aja. Buku novel, buku-buku materi. Asal jangan buku mantan ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke presentasi kali ini, di sini saya akan bertanya ke teman-teman semua. Ketika saya bertanya, apa sih masa muda itu? Dan bagaimana cara kalian menghabiskan masa muda kalian di masa-masa sekarang? Apalagi di masa pandemi sekarang yang banyak memakan waktu di dalam rumah. Bisa kalian jawab dalam hitungan. A few moments later. Oke, cukup. Jawaban kalian bisa kalian cerna sendiri, bisa kalian pikirkan dan resapi dalam hati, lalu kalian actionkan dalam kegiatan saya. Dalam presentasi ini saya akan bawakan 4 poin penting yang saya akan sampaikan ke teman-teman semua. Apa yang mesti kita lakukan selagi kita masih muda, sehingga kita tidak akan menyesal lagi ketika hari tua datang. Yang pertama, menata masa depan. Oke, poin pertama yaitu menata masa depan. Kenapa sih masa depan mesti ditata? Oke, di sini saya ngambil jurusan manajemen dan ada bisnisnya juga. Di sini kita diajarkan bagaimana contoh kecilnya yaitu memanage waktu ketika di rumah, kuliah, atau yang sedang bekerja. Semuanya harus terbungkus, biar rapi, dan semuanya akan tercapai. Bayangkan kalau teman-teman hidupnya tidak termanage atau tidak tertata. Sholat juga tertata, mulai dari takbir sampai sujud. Makan juga tertata, mencuci tangan, makan, cuci tangan, minum. Ya. Kenapa masa depan mesti ditata? Karena penting. Kalau masa depan gak ditata, Kalau masa depan kita kan bisa kacau nanti bahaya. jadi ingat, tata masa depan kamu sebelum sangat lambat. Gimana cara tatanya? Ya, caranya yang pertama, minimal kamu itu, kita sebagai anak muda memanage waktu kita. Kita planningkan, atau kita punya cita-cita jangka pendek, jangka panjang. Oke, contoh jangka pendek. Dalam 3 tahun ke depan, saya harus sudah sarjana S1. Jangka pendeknya lagi, setelah sarjana, saya harus sudah married atau nikah. Jangka panjangnya 10 tahun atau 15 tahun ke depan, saya sudah mesti punya perusahaan dalam skala besar. Contoh seperti itu. Tapi dalam hal kecil, contohnya kamu dari bangun tidur mesti ngapain dulu? Apakah harus bangun tidur langsung kerja, atau bangun tidur baca doa, ke kamar mandi gosok gigi, makan, berangkat kerja atau mandi dulu berangkat kerja? Kan enak, jadi teratur gitu. Anak muda adalah harapan masa depan. Ingat sob, Bung Karno pernah berkata, bawakan saya 10 orang pemuda, maka akan saya ubah dunia ini. Itu kata Bung Karno. Maka dari itu, maka kita harus mempersiapkan diri untuk masa depan. Jangan menyanyiakan waktu yang sekarang kita lakukan. Jangan menyanyiakan waktu muda kita sekarang dengan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk masa depan. Nongkrong boleh, tapi ingat, lu punya masa depan. Kita semua punya masa depan. Jangan sampai masa depan kita turun karena masa muda kita yang tidak karuan. A few moments later. Poin ketiga, kerja keras, kerja cerdas untuk masa depan yang lebih cemerlang. Ingat, kita itu dituntut
untuk bisa sukses demi masa depan yang lebih cemerlang. Kita adalah para penerus bangsa. Ingat, bangsa ini perlu regenerasi masa muda yang lebih baik. Kita adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Maka dari itu, mulai dari sekarang, mulai detik ini, di masa muda sekarang, kita gunakan waktu kita dengan kerja cerdas, kerja keras untuk masa depan yang lebih baik. Ya, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Kenapa? Why? Ketika saya masih muda, saya menyia-nyiakan waktunya. Jangan sampai ada perkataan itu. Ingat, penyesalan itu datang terakhiran. Kalau yang pertama, itu pendaftaran. Poin keempat, memandang masa depan yang cerah. Di dalam Islam, itu diajarkan bahwa perkataan adalah sebuah doa. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman semua percaya? Kalau percaya, syukur. Berarti otak kalian sudah dipakai sejak dini. Kalau tidak percaya, silahkan coba. Kalian berkata yang kotor-kotor, yang tidak-tidak, dan akhirnya akan terjadi. Bukan 1 atau 2 kali pengalaman yang terjadi, tapi sering. Apa yang kita ucapkan, itu yang akan terlaku bagi kita. Misalkan kita berpikiran yang buruk-buruk. Saya mah udah gak mau ngapa-ngapain lagi. Udah pengen diem, main, nongkrong, dan happy-happy. Minta uang ke orang tua gampang. Akhirnya gak ada pekerjaan, gak bisa kuliah, gak bisa orang tua terus. Akhirnya dia tidak berguna untuk keluarga, apalagi untuk negara. Berbeda dengan orang yang dia punya pemikirannya, saya harus jadi orang sukses, apalagi di usia muda. Saya sukses muda, saya harus punya kerjaan nih, atau saya harus punya penghasilan tetap, atau saya harus kuliah, dan banyak cita-cita yang bisa disampaikan. Kalian gantungkan cita-cita, atau kalian bisa tulis 100 keinginan yang kalian tempel di dinding kamar, tempel di pintu kamar, supaya kalian bisa baca tiap hari, dan itu akan menjadi sebuah doa. Saya yakin, pokoknya kalian wajib coba ya. Kalian harus berpikir positif tentang masa depan kalian, oke?